Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan melakukan praktek coaching. Saya di sini bertindak sebagai coach. Selanjutnya teman saya Ibu Putri bertindak sebagai coaching dan Ibu Tuti sebagai pengamat. Sebelum kami lanjutkan, perkenalkan, nama saya Nur Asna. Saya adalah CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Serdang Bedagai dengan Ibu Fasilitator yaitu Ibu Nana Aryani. Selanjutnya pengajar praktik saya adalah Bapak Henry Irwanda. Dan di sebelah kiri saya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Setiawati. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Serdang Bedagai dengan Ibu Fasilitator Ibu Nana Aryani dan Pak PP yaitu Pak Henry Irwanda. Saya bertugas sebagai coaching. selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Lestari. Saya CGP Angkatan 7 Serdang Bedagai. Ibu fasilitator saya Ibu Nana Aryani dan pengajar praktik saya Pak Ali. Oke, baiklah, kami akan langsung melaksanakan praktek coaching kami. Assalamualaikum Ibu Putri. Waalaikumsalam Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau saya lihat Ibu Putri ini dia hari ini terlihat sangat manis. Kemudian tetapi ada yang terbeban mungkinnya Bu ya. Itu gimana Bu? Apakah saya benar atau gimana Bu? Ya, agak perasaan yang ini. Sepertinya benar Bu, dugaan Ibu. Saya lagi ada masalah ini Bu di kelas. Kami ada program di sekolah setiap hari Kamis. Kami itu melaksanakan literasi dan literasi bermakna. Jadi literasi bermakna di kelas saya itu belum bermakna, saya rasa. Oke, jadi 15 sampai 20 menit ke depan ini kita akan bercerita apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil coaching kita hari ini. Ya, saya mau anak-anak itu bisa melakukan literasi bermakna sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Jadi coaching kita nanti itu yang diharapkan. Iya. Oke, baik. Ini kegiatan literasi bermakna ini sudah berjalan Bu? Sudah Sudah. Itu pesertanya siapa nih? pesertanya satu sekolah, cuman yang bermasalah itu ya saya rasa di kelas saya saat ini. Nah, itu ajarnya di Di kelas 1. Oh, di kelas Iya, 1 di kelas ya. Oke, baik. Kalau Ibu lihat siswa kelas 1 itu dia kebanyakan itu kalau untuk literasi lah dari level 1 sampai 10 kira-kira dia berada di level mana ini tingkat membacanya? Kalau dihitung keseluruhan siswa digabung gitu, saat ini di posisi ke-7. Posisi ke-7 Iya. untuk tingkat kelas 1 Iya, ya? kelas 1. Tapi kalau Bacanya ya Bu, kita baca baca. Kalau dia menyerapi apa itu yang dibaca dia, yang masih 4 atau 5 lah, kelas 1. gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi setelah Ibu melaksanakan literasi bermakna ini, kira-kira siswa yang mana ini yang istilahnya dia kurang bermaknanya itu di bagian mananya gitu? Literasi ini kan saya lakukan sesuai dengan minat anak-anak. Ada yang suka baca, ada yang suka bercerita, gitu kan Bu. Ada yang dia suka di bagian nyanyi, saya bagi di 3 itu. Jadi tidak semua anak bisa membaca, gitu kan Bu. Jadi yang tidak bisa membaca, saya arahkan ke nyanyi. Yang bisa membaca, saya suruh membaca atau bercerita. Tapi mereka hanya baca aja gitu loh Bu, nggak paham apa yang dimaksudnya itu. Misalnya cerita si kancil, mereka nggak tahu itu maksud cerita itu apa gitu, dia cuma baca aja gitu aja Bu. Oh, berarti sesuai dengan tingkat minatnya lah begitu ya Bu. Iya. Nah, dia tingkat kemampuannya juga Iya. ya. Jadi tadi kalau saya dengar dari apa yang Ibu sampaikan,
yang tidak bisa membaca tadi dia cuma bernyanyi gitu lah ya. Oh, kemudian yang bisa membaca dia dikasihlah media untuk dia membaca gitu ya. Oke, baik. Kemudian setelah ibu melakukan literasi membaca tadi bersama siswa, ada nggak peningkatan? Peningkatan misalnya nih, yang dia tadi kan yang kurang bisa baca tadi kan dengan bernyanyi kan begitu. Kemudian kalau ibu kasih bernyanyi lagi, ada nggak peningkatan literasi membacanya di sana? Ada, dia menghafal lagu itu Bu. Itu kan berarti dia sudah belajar membaca juga. Dari membaca diingatnya lalu jadi dia bernyanyi seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau untuk yang temannya yang sudah bisa membaca, tadi kan ceritanya ini kita mau meningkatkan pemahaman dia lah gitu kan. Yang dia udah bisa baca, kemudian ibu kasih cuma media aja, itu gimana? Nah itu yang perlu pendampingan saya rasa. Iya. Dia selama ini hanya baca-baca aja tapi nggak maksud apa yang dibilangnya. Jadi saya lakukan, saya contohkan dulu. Bahasanya itu seperti ini. Kemudian pahami maksudnya apa. Kira-kira kalau ibu ngomong gini, kakak pahamnya gimana? Seperti itu misalnya. Berarti ibu dampingi lah. Saya dampingi. Kira-kira ada lagi nggak agar tingkat membacanya lebih ini lah, pemahamannya lebih mantap lah begitu? Saya ajak nonton sesuai sama cerita yang dilihat dia, biar dia mengerti apa yang disampaikan dari yang ditonton itu. Kemudian dia ingat, oh maksudnya ke sini, oh Bu berarti cerita ini tujuannya ke sini ya Bu, oh ceritanya ini ya Bu, gitu. Berarti tadi dengan cara pertama ibu mendampingi, kemudian diajak nonton gitu lah ya. Berarti melalui proyektor atau gimana Bu? Karena di sekolah proyektornya lagi rusak, jadi pakai laptop saya pribadi Bu. Oh, laptop pribadi. Iya. Jadi rame-rame itu anak-anak? Kan berkelompok. Oh, jadi berkelompok, jadi ibu tunjukkan. Iya. Gimana dengan anak-anak yang lain? Yang lain lakukan kegiatan yang lain. Yang ini tadi sesuai sama yang nyanyi, yang membaca, yang mau bercerita saya lihat dulu tontonannya. Nanti gantian. Gantian. Seperti itu. Berarti di awal udah ada ibu apakan dulu atau gimana itu? Sudah saya atur sebelum melakukan klasi, saya atur dulu yang minatnya ke sini apa, siapa gitu. Jadi dapat 3 kelompok, baru saya lakukanlah yang saya gunakan. Baik sekali ya Bu. Tadi kan ada siswa yang belum bisa baca. Kalau saya dengar tadi dari apa yang Bu sampaikan, yang belum bisa membaca itu tadi Bu masih nah, untuk dia bisa membaca, karena kan kita nggak mungkin kan terus berusaha membaca kan begitu Bu. Jadi kira-kira lah untuk agar dia bisa membaca itu gimana? Yang Ibu lakukan apa ini caranya agar dia bisa membaca? Jadi saya ada rencana, kemarin sudah saya lakukan perencanaan ini, sudah saya lakukan bersama partner saya di kelas 1 juga, sama-sama guru kelas 1. Jadi yang kami lakukan untuk yang tidak bisa baca ini kami petakan di kelas. Kami bedakan kepada dunia. Ini khusus yang belum baca, barisan yang belum baca. Jadi yang sudah bisa baca di barisan yang lain. Sudah di bagian itu pembelajarannya kan beda dia. Jadi Bu, yang tidak bisa baca ini dia belajarnya itu baru sedikit aja. Misalnya berceritanya itu paling 2 sampai 3 suku kata saja. Yang lain itu sudah peningkatannya sudah lebih tinggi lah ya kan. Lalu yang tidak bisa baca ini kami buat kalau kami buat les susah karena rata-rata di sekolah saya itu orang kurang mampu. Jadi yang kami lakukan adalah 10 menit setelah pulang sekolah kami macam ngajar les lah tapi nggak dibayar. Seperti itu sukarela lagi Bu, membantu untuk bisa ngajarin anak ini baca. Tapi caranya bukan hanya cuma baca buku gitu aja Bu. Mereka pasti bosan, apalagi anak-anak. Dan rata-rata anak saya itu sukanya sambil bermain. Jadi saya buat sambil game, pakai kartu-kartu nama, pakai tutup botol. Kalau saya lagi bawa laptop, saya tunjukin lagu-lagu ada baca-bacaannya gitu kan, seperti itu. Jadi nggak membosankan. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi
berarti sudah ada lah istilahnya tindakan yang ibu lakukan untuk siswa yang tidak bisa membaca tadi ya Bu. Berarti bersama dengan partner ibu sama-sama ngajar di kelas 1. Itu ibu lakukan setelah pulang sekolah. Iya, setelah pulang sekolah. Berarti ambil waktu 10 gitu ya. Iya, 10 menit 10 menit. gitu. Oke, baik sekali. Jadi ibu setelah itu kan tadi udah ibu laksanakan. Setelah ibu laksanakan mengambil 10 menit di jam setelah pulang sekolah, ada nggak peningkatan untuk anak yang nggak bisa baca tadi? Alhamdulillah tidak terlalu signifikan, tapi bertahap pelan-pelan sudah mulai kelihatan peningkatannya Bu. Gitu. Jadi ada masih kemarin anak itu belum hafal semua abjad. Jadi setelah saya lakukan itu sudah hafal semua. Jadi yang baru tahu cuma 2 suku kata sudah bisa 3 suku kata, seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau kita lihat lagi nih ke belakang, dari level 1 sampai 10 di awal tadi levelnya berapa ini? Anak yang nggak bisa baca nih ya, levelnya berapa Bu? 5. Jadi setelah ibu kasih tindakan ngajari dia sepulang sekolah 10 menit, itu levelnya naik berapa level gitu dari 5 tadi? Naik 1 masih 6. Saat ini masih 6. Kegiatan ini kan pasti masih saya melanjutkan, kemungkinan bakalan terus naik dan saya harapkan sampai di 8 saja. Sampai 8 saja. Harapannya nggak ada banyak. Yang penting asal dia udah bisa aja aman gitu deh. Nah berarti kalau saya lihat dari apa yang ibu sampaikan tadi memang sangat luar biasa. Memang mengajari kelas 1 ini harus sabar-sabar ya Bu. Oke. Tadi kan harapannya untuk literasi membaca ini mereka paham, gitu. Mereka paham. Jadi tadi anak-anak yang sudah bisa baca, kemudian dilanjutkan dengan anak-anak yang tadi yang belum bisa baca, sudah ada juga dilakukan tindakan. Setelah ibu lakukan itu, ada nggak peningkatan Bu untuk misalnya dia memaknai hasil bacaannya? Atau belum sama sekali atau gimana Bu? Sudah mulai muncul, tapi belum maksimal. Ya. Jadi ada nggak rencana lain agar mereka bisa memaknai selain tadi kan ada dibilang tadi lihat video, kemudian dia didampingi. Kira-kira ada nggak orang-orang yang bisa membantu ibu agar mereka bisa itu memaknai apa yang mereka baca? Ada nggak yang orang yang bisa bantu ibu gitu? Yang bantu saya partner saya lah di kelas 1 itu. Rencana pun juga saya mau buat lebih sering kunjungan ke perpustakaan. Situ kan banyak cerita-cerita buku cerita. Jadi saya ajak mereka biar mereka lebih sering membaca, mereka lebih paham lah apa yang mereka baca itu. Gitu. Selain itu ada lagi nggak Bu? Nah, kira-kira di misalnya nih kan tahu ada lagi yang bisa menolong ibu, membantu ibu agar anak-anak ini paham gitu apa yang mereka baca. Kerjasama sama orang tua sudah saya lakukan. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Saya punya grup WA. Tapi kembali lagi orang tua ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, tidak terkontrol seperti saya ngajar di sekolah ya kan Bu. Di rumah padahal waktunya masih banyak sama orang tuanya. Tapi namanya orang tua sibuk sama kerjaannya, anak itu tak terkontrol, paling sesekali dipantau. Ya itu lagi balik lagi ke saya, ya saya sering mengingatkan, saling kerjasama. Pun kadang kalau ada waktu saya telepon atau saya WhatsApp, saya ajak ke sekolah gitu, cerita gitu, bersaling membantu gitu. Berarti luar biasa ya Bu ya. Selain dari ide kita sendiri, kemudian ada juga dibantu teman, kemudian tak putus juga komunikasi dengan orang tua, yang mudah-mudahan nanti istilahnya apa yang ibu lakukan itu dapatlah menghasilkan sesuatu yang kita inginkan dan kita harapkan. Jadi nanti saya pengen dengarlah cerita ibu kelanjutannya gimana ya kan Bu. Boleh. Setelah melakukan apa yang ibu sampaikan tadi video ya kan, videonya udah dilakukan Bu? Melihat kan? Sudah. Videonya sudah.
hadir juga dengan sesama teman tadi Sama ya. teman. Maksudnya udah belum dilakukan. Nah, yang sama teman sudah Bu. Yang belum saya lakukan itu yang lebih sering ngajak ke perpus. Oh. Itu yang belum saya lakukan. Oh, berarti yang ngajak ke perpus ini yang akan Yang akan saya dilakukan. lakukan. Oke, baik. Kira-kira kapan itu akan Ibu lakukan? Ngajak ke perpus lah, sering-sering ngajak ke perpus gitu. Dalam waktu dekat. Waktu Iya. dekat. Kira-kira minggu depan lah Bu. Ini kan masih libur sekolah ya. Minggu depan akan saya laksanakan. Berarti rencananya minggu depan akan diajaklah mereka ke perpus. Nah, kalau minggu depan itu durasinya gimana Bu? Apakah setiap hari Ibu ajak ke perpus atau gimana? Tidak. Setelah kalau pagi itu kan setiap hari Selasa dan Rabu kami senam. Kemungkinan nanti setelah senam saya ajak dulu ke perpus, baru ke kelas seperti itu. Oh, berarti nanti senam dulu, Senam habis dulu. itu baru ajak ke perpus. Iya. Tapi dalam satu minggu itu tidak setiap hari. Tidak setiap durasinya. hari. Saya Berarti tolong kalau saja nanti. berarti satu minggu itu berapa kali Bu? Rencana 3 kali. Misalnya 3 kali. Oke, baik sekali. Nanti saya mau dengarlah cerita Ibu gimana, apakah si anak tadi udah istilahnya ada peningkatan di literasi membacanya, memaknai ya Bu ya. Yang mudah-mudahan nanti dapat berhasil apa yang Ibu rencanakan. Saya berharap Ibu bisa menjadi guru yang luar biasa bagi anak-anak, menyenangkan dan dapat memotivasi anak-anak agar mereka bisa belajar, kemudian mereka bisa memaknai apa yang mereka baca. Oke Bu Putri, terima kasih. Makasih ya Bu Asna. Sama-sama. Ini gimana Bu Putri? Ya, jadi sudah ada coaching antara Bu Asna sebagai coach dan Bu Putri sebagai coaching. Jadi saya mau tanya dulu Bu Asna, bagaimana perasaannya Ibu saat mengcoaching Bu Putri? Perasaan saya di awal sih saya mendengar dulu apa yang permasalahan dari Bu Putri kan tentang memaknai literasi membaca si anak. Jadi setelah saya dengar, kemudian saya ambil kata kunci dari setiap apa yang dibicarakan oleh Ibu Putri untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya begitu. Jadi setelah diteliti, dirasakan, didengarkan dengan penuh perasaan. Jadi sambil berpikir juga ini Bu. Nanti awalnya berpikir juga ini apa yang ingin saya utarakan ini pertanyaannya ini agar membawa ke solusi dari permasalahan Ibu Putri. Jadi ya di awal sih pastilah kita merasa gugup gimana gitu, tapi di akhir-akhir ya udah ngalir aja seperti biasa gitu Bu. Ya, memang Bu Asna sudah bagus lah Bu, baik lah, lebih baik lagi lah sebagai coachnya tadi kan, jadi bisa mengarahkan Bu Putri untuk menemukan solusi. Ini sekarang coachingnya, saya tanya Bu Putri bagaimana perasaannya setelah di coaching oleh Bu Asna? Awalnya saya masih gugup juga. Saya mikirnya apakah dia tanya ini gitu kan. Cuman setelah di coaching sama Bu Asna, rasanya sudah lega. Saya plong sudah menemukan solusi dari masalah yang beberapa minggu ini saya pikirkan. Saya rasa apakah solusi yang saya pikirkan ini sudah betul atau tidak. Tapi setelah di coaching sama Bu Asna, saya semakin yakin dengan permasalahan saya ini, solusinya ini adalah yang saya pikirkan selama ini gitu. Iya. Jadi semua sudah dapat solusi lah untuk Bu Putri ya. Terima kasih untuk Bu Asna dan Bu Putri sudah melakukan coaching. Ibu juga Iya. terima kasih ya Bu ya sudah Iya. memberi masukan. Ya masukan untuk ke saya apa nih Bu? Apa yang kurang di saya gitu? Untuk masukan Ibu, kalau dari tadi pengamatan saya waktu Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita, Ibu sudah menggali, pertanyaan juga sudah bagus, sudah menunjukkan mau mengarahkan ke solusi, sudah bagus
sudah sangat baik lah Ibu sebagai coach. Tinggal latihan terus Bu. Oke. Latihan terus, banyakkan latihan terus coaching lah. Nanti di sekolah Ibu juga. Jadi bisa kita saling sharing juga. Nanti kalau apa diundang saya sebagai pemantau lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Kami telah melakukan kegiatan coaching hari ini. Yang mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi diri kami dan orang lain tentunya. Saya Nur Asna, kemudian Saya Putri Setiawati. Saya Putri Lestari. oke, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.